Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama saya sendiri Eko Aribayudi, yang kedua Diki Trianggono, dan yang ketiga Muhammad Rifai. Kami ingin mempresentasikan tugas besar 1, sistem administrasi jaringan 2, di mana tugas besar 1 ini terdiri dari kuis, guide, dan lab. Untuk kuis itu sendiri terdiri dari 11 terdiri dari 8 kuis yang terdapat di sub 2.2, 2.6, 3.2, 3.4, 3.10, 5.2, 6.2, dan 7.2. Oke, kita masuk ke pembahasan kuisnya. Ya, di sini ditampilkan untuk chapter kuis 2.2, di mana terdiri dari 8 soal. Setiap soalnya terdapat option 4, yang dimana kita bisa memilih jawaban yang benar dengan cara setelah memilih jawaban tersebut kita bisa mencek apakah jawaban kita benar atau salah. Apabila salah, kita bisa meriset jawaban tersebut lalu bisa memilih jawaban yang benar lagi. Tetapi apabila kita tidak bisa menemukan jawabannya atau ragu-ragu, kita bisa mengklik tombol show solution. Untuk kuis chapter 2.2, kesimpulan dari semua kuis ini adalah kita bisa mengakses baris perintah di dalam operasi Linux. Next, ke chapter 2.6. Nah, di sini di chapter 2.6 ini terdiri dari 6 soal, di mana setiap soalnya terdapat 5 option. Nah, sama penjelasannya seperti di chapter 2.2. Yang saya ambil kesimpulan dari kuis 2.6 ini adalah kita bisa menjalankan perintah menggunakan bash. Next, lanjut ke kuis 3.2. Untuk di kuis 3.2 ini terdiri dari 6 soal. Setiap soalnya itu terdiri dari 4 option. Untuk isinya sama, tetapi untuk garis besarnya untuk di kuis 3.2 ini adalah kita bisa menjelaskan konsep hierarki sistem file Linux. Next, ke kuis 3.4, di mana di kuis 3.4 ini terdiri dari 8 soal, yang setiap soalnya itu terdapat 5 option. Nah, untuk garis besarnya dari kuis 3.4 ini adalah kita bisa menentukan file berdasarkan nama. Next, ke 3.10. Di kuis 3.10 ini terdapat 7 soal, di mana setiap soalnya itu terdiri dari 5 option. Nah, untuk garis besarnya kuis ini adalah kita bisa mencocokkan nama file dengan ekspansi di shell. Next, untuk kuis di 5.2. Di kuis ini terdapat 5 soal, yang setiap soalnya itu terdiri dari 4 option, dan untuk kesimpulan dari kuis 5.2 ini kita bisa mengarahkan output ke file atau program di Linux. 6.2 ini terdapat 5 soal, yang setiap soal terdiri dari 4 option, dan garis besarnya untuk kuis 6.2 ini kita bisa menjelaskan konsep pengguna dan grup.
Next, kita lanjut ke quiz terakhir di chapter 7.2. Untuk di quiz chapter 7.2 terdiri dari 6 soal, yang masing-masing soalnya terdapat 4 option, dan untuk garis besarnya adalah sebentar. Garis besarnya adalah kita bisa menafsirkan izin sistem file Linux. Oke, itu penjelasan singkat dari saya mengenai kuis. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di presentasi kuis tersebut. Dan untuk selanjutnya saya kasihkan ke Saudara Diki untuk memperjelas untuk tentang guide. Silakan Saudara Diki. Ya, terima kasih rekan saya Eko. Kemudian untuk guide ini pada selection 2.4 menjelaskan accessing the command line using the desktop. Dan latihan ini kita akan masuk ke pengelolaan tampilan grafis sebagai pengguna biasa agar terbiasa dengan lingkungan desktop standar, yaitu Gnome yang disediakan oleh Gnome 3, yang hasilnya dapat masuk ke sistem Linux menggunakan lingkungan desktop Gnome 3 dan menjalankan perintah dari Promshell di program terminal tersebut. Untuk langkah-langkahnya bisa kita klik masuk, kemudian kita bisa ubah kata sandi untuk student dari student ke 55 Turkey. Kemudian scriptnya setelah selesai kita akan mengatur ulang kata sandi bagi student dan juga pengguna pada student tersebut. Kemudian selanjutnya untuk guide berikutnya. Untuk di sini ada selection 3.6 yang menjelaskan managing files using command line tools. Dalam latihan ini kita akan mengatur, menyalin, dan menghapus file dan directory pada file tersebut. Kemudian pada workstation ini kita menjalankan perintah lab files, manage start, kemudian perintah menjalankan script mulai yang menentukan apakah server mesin dapat dijangkau oleh jaringan. Untuk scriptnya bisa kita lihat di sini seperti lab file manage start, kemudian gunakan perintah SSH untuk masuk ke server sebagai student pengguna. Kemudian untuk penjelasan ini kita lanjut lagi ke selection 3.8 guide-nya yang hasilnya itu making links between file, yaitu dapat membuat tautan keras atau tautan lunak antara file. Sebagai student pengguna workstation, gunakan student sebagai kata sandi. Pada workstation ini kita menjalankan lab files maxstar. Perintah ini menjalankan script mulai yang menentukan apakah server host dapat dijangkau oleh jaringan dan membuat file dan direktori kerja di server tersebut. Untuk scriptnya seperti di sini, yaitu lab files maxstar. Gunaannya perintah SSH untuk masuk ke server sebagai student pengguna. Sistem dikonfigurasi untuk menggunakan kunci SSH untuk autentikasi, dan oleh karena itu kata sandi tidak perlu dilakukan. Untuk selanjutnya kita lanjut lagi ke guide 5.4. Guide ini yang artinya editing text file from the chevron. Guide ini yaitu menggunakan tutor untuk mempraktikkan teknik pengeditan dasar di editor FIM. Yang kita harus lakukan, edit file menggunakan FIM ini
masuk ke dalam workstation sebagai student, menggunakan student sebagai kata sandi. Pada workstation ini kita menjalankan perintah lab edit strip evms, kemudian start. Script ini memverifikasi bahwa server target sedang dijalankan. Kemudian ada script kembali, yaitu lab edit strip evm start. Gunaan ini perintah SSH untuk masuk ke server. Kemudian SSH student add server, kemudian dihilangkan, akan masuk ke buka evm tutor. Untuk selanjutnya kita masuk ke selection 5.6, yaitu charging the cell environment. Dalam selection ini kita harus menggunakan variabel cell dan memperluas variabel untuk menjalankan perintah dan mengatur variabel lingkungan untuk menyesuaikan editor sesuai default untuk sel baru. Masuk ke workstation sebagai student, menggunakan student sebagai kata sandi. Seperti workstation, jalankan perintah lab edit strip cell star. Script ini memverifikasi bahwa server target sedang dijalankan. Kemudian PS1 ubah variabel cell menggunakan siswa menjadi seperti ini. Kemudian ingat untuk menempatkan nilai PS1 dalam tanda kutip dan masukkan spasi setelah tanda $. Ini akan menambahkan waktu untuk prompt. Kemudian kita lanjut lagi untuk selection 6.4, gaining super user access. Pada selection ini atau latihan ini, kita harus berlatih ke root akun dan menjalankan perintah sebagai root. Masuk ke workstation sebagai student, menggunakan student sebagai kata sandi. Pada workstation ini kita menjalankan lab user strip sudo start untuk memulai latihan. Script ini membuat akun pengguna dan file yang diperlukan untuk mengatur lingkungan dengan benar. Dan script ini kita gunakan lab user strip sudo kemudian start. Dari workstation ini buka sesi SSH ke server sebagai student. Kemudian scriptnya SSH student add server, kemudian dikeluarkan dan dihilangkan. Kemudian di sini juga ada grade-nya selection 6.6, yaitu managing local user account. Pada latihan ini, kita akan membuat beberapa pengguna di sistem yang mengatur kata sandi untuk pengguna yang kita buat atau tersebut. Pada workstation ini, kita jalankan lab user strip manage start untuk memulai latihan, atau script ini memastikan bahwa lingkungan diatur dengan benar. Kemudian scriptnya yaitu lab user strip manage start. Dari workstation ini kita buka sesi SSH ke server sebagai student. Kemudian di akhir server beralih ke root menggunakan sudo, mengversikan ke root lingkungan self pengguna. Kemudian kita script lagi sudo su strip dan kemudian akan muncul password for student. Kita masukkan passwordnya yaitu student. Kemudian di sini ada grade pada selection 6.8, managing local group account. Pada latihan ini kita akan membuat grup menggunakan sebagai grup tambahan untuk beberapa pengguna tanpa mengubah grup utama pengguna tersebut dan menggifurasi salah satu grup dengan mengakses sudo untuk menjalankan perintah sebagai root. Scriptnya yaitu lab user strip group strip manage start. Kemudian dari workstation ini kita buka
ke sesi SSH ke server sebagai student. Kemudian akan dikeluarkan dan dihilangkan dan akan diaktifkan ke server beralih ke root pengguna sudo dan mewarisi lingkungan penuh ke root pengguna. Dan di sini juga bagian selection 6.10 managing user password. Pada latihan ini kita akan menetapkan kebijakan kata sandi untuk beberapa pengguna. Pada workstation ini kita menjalankan lab user, strip pw, strip manage star untuk memulai latihan. Script ini membuat akun pengguna dan file yang diperlukan untuk memastikan bahwa lingkungan diatur dengan benar, yaitu scriptnya lab user strip pw strip manage star. Dari workstation ini kita akan buka sesi ke SSH ke server sebagai student. Bisa kita lanjutkan ke grade 7.4 managing file system permission from the command line. Pada latihan ini kita akan menggunakan izin sistem file untuk membuat direktori di mana semua anggota grup tertentu dapat menambah dan menghapus file pada workstation. Jalankan perintah lab prems strip CLI star. Kemudian kita script awal membuat grup yang disebut konsultan dan dua pengguna yang dipanggil konsultan 1 dan konsultan 2. Scriptnya bisa kita lihat di sini juga. Kemudian di sini juga kita lihat bisa lanjut lagi di grade yang 7.6 managing default permission and file access. Pada latihan ini kita akan mengontrol izin pada file baru yang dibuat dalam direktori dengan pengguna mengatur Umax dan izin setgit. Pada workstation ini kita jalankan perintah lab prems strip default star. Kemudian perintahnya menjalankan script mulai yang menentukan apakah server dapat dijangkau di jaringan. Script juga membuat operator grup dan operator 1 pengguna di server. Dan scriptnya itu lab parse strip default star. Gunakan perintah SSH ini untuk masuk ke server sebagai student pengguna. Bisa kita lanjut. Untuk selanjutnya yaitu lab akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rifai. Oke, baik. Terima kasih Saudara Diki dan Saudara Eko. Saya akan lanjutkan praktek lab, yang dimana praktek lab di sini kita menggunakan RHL 8 yang disediakan oleh Red Hat-nya sendiri. Ya, di sini kita mulai dari chapter 2. Chapter 2 ini bertemakan tentang mengakses command line, yang dimana perintahnya itu terdapat 9 poin, yang dimana 9 poin tersebut sudah kita lakukan di RHL 8, hasilnya seperti ini. Dan di chapter 2 ini kita diarahkan untuk menggunakan cell base untuk menjalankan perintah. Lalu kita bisa lanjut ke chapter 3. Nah, chapter 3 di sini bertemakan mengelola file dari baris perintah. Jadi di chapter 3 ini kita diharuskan membuat, memindahkan, dan menghapus file dan direktori menggunakan shell dan berbagai teknik pencocokan nama file. Dan di sini terdapat 19 poin perintah yang sudah kita uji coba juga di Red Hat-nya sendiri, dan hasilnya seperti bisa dilihat di slide
di sini. Nah, selanjutnya kita ada lab chapter 5. Lab chapter 5 di sini bertemakan mengedit file teks menggunakan editor Vim. Editor Vim ini sudah dijelaskan tadi di guide exercise chapter 5 juga. Nah, di sini ada 12 poin perintah yang semuanya sudah kita lakukan juga. Jadi editor Vim ini bisa kita gunakan untuk mengedit file teks dan berbagai macam fiturnya di dalam editor Vim ini. Hasilnya bisa dilihat di slide-slide di sini. Selanjutnya ada lab chapter 6. Lab chapter 6 ini mengelola pengguna dan grup lokal dan menetapkan kebijakan kata sandi, membuat grup tambahan, dan mengizinkan grup tersebut menggunakan sudo untuk menjalankan perintah root, dan mengubah kebijakan kata sandi untuk satu pengguna. Nah, dari tema chapter 6 ini dibagi menjadi 8 poin yang masing-masingnya bisa dilihat. Kita ada membuat kebijakan kata sandi sudo untuk menjalankan grup pada akses root. Dan yang terakhir ada lab chapter 7. Lab chapter 7 ini mengontrol akses ke file. Jadi di chapter 7 ini ada 9 poin perintah yang isinya ada membuat directory, membuat file secara otomatis yang ditetapkan kepemilikannya, dan membuat file yang tidak dapat diakses di luar grup atau others. Dan untuk hasilnya bisa dilihat di PowerPoint juga. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum. Ya, udah, Bang. Udah.